itu dilakukan. Nah, syarat itu seperti ini. Syaratnya wudu itu yang pertama adalah Islam. Ya, syarat wudu itu Islam. Nah, ini kan Islam terus-terusan begitu kan. Kecuali ternyata kalau ada seseorang yang dia di tengah wudu tiba-tiba dia itu murtad keluar dari Islam. Nah, ini kan berarti dia sudah tidak memenuhi syaratnya. Maka dari itu disebutkan surut atau syaratnya itu adalah terus-terusan ada. Tapi kalau rukun itu tidak terus-terusan. Artinya kalau membasuh muka kalau selesai ya sudah, wudunya sudah selesai. Tapi pada saat itu dikatakan syarat itu harus berlaku terus-menerus. Ya, bisa dipahami. Syarat yang pertama orang yang berwudu itu adalah Islam. Jadi orang yang non-Islam, non-Muslim, ya tidak dapat boleh wudu, tidak diperbolehkan wudu karena syarat yang pertama yaitu adalah Islam. Yang kedua yaitu watamyizun. Jadi hati-hati di sini, tamyiz itu berbeda dengan balik. Jadi tamyiz itu masa sebelum balik. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Balik itu kan kalau laki-laki itu umur 8 ya, kira-kira 8 tahun atau nanti sudah bermimpi basah. Kemudian kalau wanita sudah haid itu balik. Tapi tamyiz itu adalah masa dia belum balik, tapi dia sudah mempunyai kecakapan tertentu. Contohnya begini, ada anak 7 tahun, laki-laki, dia kan belum balik nih, tapi dia sudah bisa memakai baju sendiri, sudah memakai kancing sendiri, sudah bisa memakai peci sendiri, sudah bisa mandi sendiri. Cara Jawa ini sudah dolor. Nah, ini disebut tamyiz. Jadi bedanya dengan balik begitu. Kalau balik ada syarat-syarat tertentu, tapi kalau tamyiz itu tidak. Bahkan ada anak umur tertentu, mungkin 5 tahun, dia sudah tamyiz. Ada mempunyai kecerdasan tersendiri, dia sudah tamyiz. Jadi itu adalah syarat yang kedua. Yang pertama tadi syarat untuk wudu itu adalah Islam. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga yaitu syaratnya watohuriyatul ma' atau air yang suci. Syaratnya harus menggunakan air yang suci. Air yang suci apa? Kita sudah bahas yang minggu kemarin. Kemudian wa'adamul mani'il hissi kal wasfi, dan adanya penghalang dan tidak adanya penghalang yang kelihatan. Jadi hati-hati, ini wudu ini sangat penting, jadi harus kita perhatikan. Wa'adamul mani'il hissi kal wasfi, yaitu tidak adanya penghalang yang kelihatan. Contohnya begini. Di tangan ini kan anggota yang harus kena wudu ya nanti ya. Kalau ini itu ada penghalang yang dia nanti air tidak bisa masuk ke pori, itu nanti wudunya tidak boleh. Makanya syaratnya tidak ada penghalang di sini, tidak ada penghalang di anggota yang nanti kena wudu berupa kotoran. Contohnya anak-anak itu kan sering pakai stiker tato itu ya. Itu kan kalau air itu kan nggak bisa masuk itu. Ini tidak boleh. Dari syaratnya ini tidak boleh ada penghalang yang nanti air tidak bisa masuk ke pori atau membasahi kulit ari ini. Paham ya sampai sini? Kemudian yang syarat yang berikutnya yaitu wa'adamul mani'i syar'i kal haidhi wan nifasi. Jadi yang tadi adalah penghalang secara fisik di kulit kita, yang ini adalah penghalang secara syar'i, yaitu apa? Seperti haid, seperti nifas, itu ternyata tidak boleh dipakai untuk wudu. Jadi kalau ibu-ibu yang haid atau nifas, kalau sesuai dengan sini, makanya secara syar'i tidak diperbolehkan untuk wudu. Kemudian yang berikutnya
wa dukhulul waqti fi haqqi dawid darurati kal mustahadatu wa man bihi rihu ad-daim. Jadi syarat yang berikutnya adalah masuknya waktu yang dia dalam keadaan darurat. Kal mustahadati seperti darah yang keluar terus menerus. Maaf, biasanya ada orang-orang tertentu yang haid walaupun sudah selesai itu ada darah yang keluar terus begitu. Nah, ada juga wa ma bihi rihu ad-daim, ada juga orang yang beser. Ada ya. Jadi ada orang yang beser. Maaf, entah itu besernya dari jalan depan atau jalan belakang, itu ada. Jadi ini adalah syarat yang berikutnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang beser terus menerus, wudu dia geser, wudu dia geser, belum sempat menjalankan ibadah yang mau dilakukan, sholat, itu sudah beser. Ini bagaimana? Nah, ternyata di sini itu dikategorikan termasuk dalam keadaan darurat. Nah, kalau wudu seperti ini, misalkan saya beser begitu, ya saya akan wudu, saya akan segera menjalankan sholat, tapi wudu saya hanya berlaku untuk ibadah itu saja. Hanya untuk sholat sekali itu saja, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ini dalam keadaan darurat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dalam keadaan darurat seperti orang yang beser itu perlakuannya seperti itu untuk syarat wudunya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke tentang rukun wudu. Wa amal furudu fasittatun. Jadi rukunnya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu an-niyatu atau niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya syahnya suatu perbuatan, suatu amal itu adalah dengan niat. Kenapa niat dimasukkan ke dalam rukunnya wudu atau ibadah yang lain? Karena begini Bapak dan Ibu, niat ini yang membedakan suatu perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak. Sekali lagi, niat itu yang membedakan suatu perbuatan atau kebiasaan yang dia bernilai ibadah atau tidak. Contohnya begini, kalau kita mau ambil air wudhu, tapi kita di dalam hati tidak ada niat untuk wudhu, itu tidak dinilai sebagai ibadah. Seperti menjalankan sholat, tidak ada niat di dalam hati, tapi dia melakukan gerakan seperti sholat, maka dia tidak dianggap sebagai ibadah. Niat itu, kalau di dalam kebanyakan ilmu fikih, itu adanya di dalam hati, kerentek di dalam hati, niat wudu, niat sholat, dan niat yang lain sebagainya. Tapi seperti kebanyakan dari kita diajarkan untuk melafazkan niat dengan lisan, karena itu untuk membantu menggetarkan hati kita bahwasanya niat yang dijalankan itu sudah sesuai dengan aturan. Jadi sekali lagi, syarat yang pertama yaitu an-niyatu. Kapan itu? Wa waqtun niyati al-wajibatu 'indal ghusli awwala juz'in minal wajhi. Jadi niat itu dilakukan pada saat pertama kali kita membasuh wajah. Ya, jadi sekali lagi niat itu dilakukan pada saat pertama kali kita membasuh wajah. Niatnya saya yakin sudah pada tahu semua, kita tidak perlu bahas itu. Jadi sekali lagi yang pertama
rukun wudu yaitu adalah niat. Dan yang kedua wa ghuslul wajhi wa huwa arkanu adh-dhahirah kama qala Allah Ta'ala fagsilu wujuhakum. Syarat yang kedua, rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini adalah rukun yang termasuk rukun pertama yang bersifat zahir atau kelihatan. Seperti niat tadi itu rukun tapi tidak kelihatan. Tapi yang berikutnya yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah, itu rukun yang pertama yang bersifat zahir atau kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya, wajah itu mana? Ini ya, wajah ini mana yang dimaksud dengan wajah? Nah, kita harus jelas. Wajah itu apakah pipi saja, hidung saja, ini saja, atau mana? Ini harus jelas. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini itu harusnya remaja-remaja, adik-adik yang perlu hal-hal seperti ini. Saya kira kalau ibu dan bapak sudah melotot seperti ini ya. Tapi kalau yang adik-adik, yang remaja-remaja itu sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini. Jadi yang pertama, wa ghuslul wajhi wa yajibu isti'abuhu bil ghusli wa hadduhu min mubtada'in tastati'u al-jabhatu ila muntaha al-dhaqni. Jadi batasan wajah itu seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau dari atas itu mulai dari tumbuhnya rambut, tapi yang normal ya. Maaf, ada bapak-bapak atau saya mungkin rambutnya sudah berkurang, ada yang sampai sini. Nah, ini yang dimaksud mulai tumbuh rambut itu yang normal dari sini ya. Rambut kemana di sini? Ini yang normal. Jadi wajah itu dimulai dari sini ke bawah sampai sini. Kemudian kalau yang secara horizontal itu dari telinga ke telinga, ya, wajah. Dari atas sini sampai sini dan di antaranya ini namanya wajah atau muka. Nah, di sini disebutkan hati-hati wa ghuslul wajhi. Bahasanya yaitu menggunakan ghuslun atau membasuh. Beda nanti dengan mengusap atau masih atau mashun, itu beda. Kalau mashun itu mengusap, kalau ghuslun itu membasuh. Artinya apa? Sampai air itu mengalir, tidak hanya air begini. Itu namanya mengusap saja. Tapi kalau ghuslun kita menampung air dibasahkan ke muka, ini namanya ghuslun. Beda dengan mashun. Ada anggota tubuh nanti di yang berikutnya yaitu dengan mashun. Tapi kalau untuk wajah itu dengan ghuslun. Hati-hati di sini. Ini yang wajib dulu ya, yang rukunnya dulu. Jadi dari sini sampai ke sini. Kemudian ke telinga. Batasnya wajah itu. Kita harus memahami itu. Kemudian tulang minal udhuni ilal udhuni aldon. Jadi dari telinga sini ke telinga sini itu batasan dari wajah. Itu rukun yang kedua. Nanti kalau ada pertanyaan di yang berikutnya aja ya, di sesi yang tanya jawab kalau ada. Kemudian wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi rukun yang berikutnya yaitu membasuh, sekali lagi membasuh kedua tangan sampai dengan mirfaqaini atau siku. Nah, ma'al mirfaqaini itu sampai sini. Ini siku. Sekali lagi di sini adalah ghuslun, bukan membasuh, bukan mengusap, tapi ghuslun sampai di sini. Nah, mulainya dari mana? Dari sini dulu, kemudian ke bawah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya
berikutnya yaitu wa mashu. Nah, ini ada kata-kata wa mashu ba'dir roksi, dan mengusap sebagian kepala. Ya, jadi tadi wa mashu ba'dur roksi. Di sini disebutkan al-fardhu rabi mashu ba'dur roksi li qouli ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa laysal muradu huna mashu jami'ir roksi. Nah, ini hati-hati di sini. Membasuh sebagian dari kepala. Yang dimaksud di sini bukan berarti membasuh semua bagian kepala ini, bukan. Rasul itu kan kepala ya, bukan rambut ya. Rasul sirah, sakrun rambut. Nah, ternyata di sini adalah wa mashu ba'dir roksi, yaitu membasuh sebagian dari rasul atau kepala. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita bisa membasuh di bagian sini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Karena di sini disebutkan yaitu wa mashu ba'dir roksi. Jadi di bagian kepala pun manapun boleh. Yang penting dia masih di dalam kepalanya, nggak boleh ya di sini. Ini bukan kepala lagi, ini nggak kepala lagi, ini nggak kepala, tapi ke telinga. Nah, sudah jelas. Ini seperti hadis dari sahabat Mughirah radhiyallahu anna nabiyya tawaddu'a wa masaha binasyatihi wa ala imamatihi. Sesungguhnya Nabi berwudu dan membasuh awal kepala ubun-ubunnya. Jadi awal kepala itu ubun-ubun di sini. Tapi sekali lagi, ini kepala di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang penting dia masih dalam batasan kepala itu ada di mana. Kemudian yang berikutnya wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Hati-hati yang berikutnya, yang rukun yang kelima, yaitu membasuh, bukan mengusap, kedua kaki sampai dengan pergelangan, sampai dengan mata kaki. Ka'baini itu mata kaki di mana itu, maaf? Itu di sini ya. Ini Ka'bain polok ya, atau mata kaki di sini. Jadi tidak perlu sampai di sini, tidak perlu sampai di lutut. Yang wajib itu hanya sampai di sini saja. Ka'bah ini. Sekali lagi, ini bukan mengusap, tapi membasuh sampai kopong-kopong. Ya secukupnya, tapi harus sampai membasuh, bukan hanya mengusap saja. Jadi seperti qouli ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini, dan membasuh kaki-kaki kalian sampai dengan ka'baini atau mata kaki. Itu syarat yang rukun yang kelima. Kemudian rukun yang terakhir apa? Yaitu watartibu ala madzakarnahu, yaitu tertib. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu apa? Urut dari niat, dari kepala, dan seterusnya sampai dengan kaki. Tidak bisa disungsang, dibulak-balik kaki dulu, tangan dulu, tidak boleh. Itu namanya tertib. Ya, tertib itu urut, tidak boleh disungsang, tidak boleh dibulak-balik. Itu namanya tertib. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu tadi rukun-rukun. Nanti sekali lagi insya Allah masih ada waktu untuk kalau ada yang perlu kita diskusikan. Berikutnya kita membahas tentang faslun wa sunnatuhu asyru fisolin. Nah sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah wudu itu apa saja? Ada 10. Ada 10. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal. Kalau tidak hafal kita bareng belajar di sini. Yang pertama yaitu at-tasmiyatu. At-tasmiyatu itu apa? Membaca bismillah. Jadi kesunahan yang pertama yaitu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim.
Nanti pertanyaannya ada, boleh nggak Pak membaca Bismillah di dalam toilet? Nah itu pertanyaan itu nanti saja. Kita sebutkan terlebih dahulu sunnahnya. Yang pertama yaitu at-tasmiyatu. Lil wudu'i sunnah minha at-tasmiyatu fi ibtida'ihi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in wa qala li ashabihi tawaddu bismillah. Jadi Rasul itu kalau mau wudu dia memasukkan tangannya ke bejana begitu untuk ambil air wudu, kemudian diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya yang pertama. Sunnah yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ana'i. Membasuh kedua telapak tangan ya sebelum kita memasukkan di dalam suatu tempat wudhu atau bejana, atau kalau dalam hal ini dari kita menggunakan keran, kita disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kenapa mencuci tangan terlebih dahulu disunahkan? Saya ambil analogi seperti ini. Kita pada saat tidur malam, ada yang tahu nggak tangan kita kemana? Nggak ada yang tahu kan? Tangan kita kemana-mana kita nggak tahu. Masuk kemana, pegang apa kita nggak tahu, nggak sadar. Pada saat seumpama kita mau air wudhu, mau ambil air wudhu, ya itu disunahkan untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu. Tangan kita gaya kemana-mana kita nggak tahu, kita nggak sadar. Untuk itu kita disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu wal madmadatu wal istinsyaqu. Wal madmadatu itu adalah berkumur-kumur. Itu sunnah. Berkumur-kumur itu sunnah, hati-hati, ini bukan rukun tapi sunnah. Berkumur-kumur kenapa? Kadang kita ada sesuatu makanan yang nyampel di gigi, ada kadang darah sedikit di gigi, nah itu disunahkan untuk berkumur-kumur untuk membersihkan najis yang ada di dalam mulut kita. Kemudian yang berikutnya wal istinsyaqu. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Maaf saya praktekkan ya, disedot begitu sampai masuk ke dalam kira-kira hidung tulang-tulang yang seperti ini. Jangan terlalu berlebihan, nanti kalau berlebihan sakit sekali itu sampai di tenggorok seperti ini. Ya, sekali lagi wal istinsyaq itu menyedot air dengan hidung. Kebalikannya yaitu adalah istinhar, intinsar. Jadi mengeluarkan keluar dari hidung itu kebalikannya. Ini kemudian disedot di balik ini gitu. Nah, itu disunahkan juga istinsyaq. Kebanyakan dari kita mungkin belum mempraktekkan. Tapi kalau ini dipraktekkan, insya Allah penyakit-penyakit tertentu yang berkaitan dengan itu, insya Allah itu akan enak, akan bisa hilang seperti pilek, mungkin seperti berkaitan dengan saluran nafas yang lain, itu insya Allah bisa hilang kalau dilakukan secara rutin. Nanti bisa dipraktekkan istinsyaq itu kalau dari keran itu bisa kemudian dikeluarkannya seperti ini. Jadi yang berikutnya kemudian membasuh rambut seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu. Tadi membasuh kepala kan itu kan wajib ya. Kemudian yang membasuh kepala full itu seperti ini. Tadi kepala sebagian, yang ini adalah bukan rambut tapi kepala. Secara keseluruhan itu disunahkan seperti ini. Jadi kalau gini, sini dibalikkan 3 kali itu sunnah. Ya, itu sunnah, bukan wajib. Kebanyakan dari kita sepertinya belum itu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang rambutnya panjang? Ya bisa saja panjang, secukupnya
tutupnya saja sampai ada yang kena rambut belakang di balik sini. Jadi ya 3 kali ya. Ini balik. Itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib adalah dia hanya sebagian saja. Ini bersifat sunnah. Kemudian yang berikutnya wa mashul udhunaini, dan membasuh kedua telinga. Ini ternyata sunnah. Kalau dulu saya pada saat kecil saya pikir ini wajib, ini rukun, ternyata bukan. Nah, maka dari itu pentingnya belajar fikih, hal-hal yang dasar untuk anak-anak kita seperti ini. Jadi harus tahu ternyata membasuh telinga kedua ini adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian sunnah yang berikutnya wa takhlilul lihyatil kaffati. Jadi menyela-nyela jenggot yang ketel atau yang lebat itu sunnah juga. Ibu-ibu nggak punya jenggot, itu bapak-bapak gitu ya. Jadi ini harus disela-sela. Kalau jenggotnya panjang, ada yang panjang, itu disela-sela sampai basah, itu ternyata sunnah. Kalau bapak-bapak yang belum punya jenggot, jangan dipaksakan untuk punya jenggot, ya. Jadi itu sifatnya itu sunnah, disela-sela gitu. Kemudian watahlilu asobiil yadaini. Kemudian menyela-nyela bagian jari-jari seperti ini. Ini sunnah. Kemudian dibalik sini, itu sunnah. Ini juga berlaku untuk kaki. Tapi bagaimana dengan kaki, cara menyela-nyelanya? Apakah dengan kaki seperti ini? Bukan, yaitu dengan cara ambil satu ini. Begini ya, di sela-sela seperti ini. Itu sunnah. Ini dilakukan pada saat apa? Ya pada saat membasuh kaki. Jadi tidak hanya diguyur air seperti ini saja, bukan, tapi di sela-sela begini. Ya, itu adalah sunnah untuk wudhu. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu waqaddimul yumna alal yusra, dan mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu harus dibiasakan. Jangan yang kiri dulu, baru yang kanan. Karena sunnahnya adalah waqaddimul yumna alal yusra. Kita mendahulukan yang kanan dulu sebelum yang kiri. Kemudian waktu salasan. Jadi kalau melakukan hal itu tiga kali. Misalkan kalau membasuh muka ya 3 kali, tangan 3 kali, istinsyak nanti 3 kali, kemudian membasuh kaki juga 3 kali. Salasan. Jadi itu untuk sunnah-sunnahnya wudhu. Masih ada berapa menit ya? 20 menit ya? Ya, jadi itu tadi tentang sunnah-sunnah wudhu. Saya sebelum nanti mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab, saya akan lanjutkan sedikit tentang faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghori. Istinja itu wajib untuk buang air besar dan buang air kecil. Istinja itu apa? Yaitu cebok. Maaf ya kalau bahasa fikih itu kadang memang agak vulgar, tapi kita harus bahas itu karena kalau nggak dibahas itu bisa berbahaya, kita nggak tahu itu. Istinja itu adalah cebok, baik untuk buang air kecil atau buang air besar. Wal yastanji bisalah satin ahjarin. Jadi Bapak dan Ibu, istinja itu cebok, itu ada alatnya, bukan air saja. Apa itu? Batu juga boleh. Apa? Ya, batu boleh atau semisal dengan batu. Apa itu? Ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu suci. Ya, jadi sekali lagi, batu atau yang semisal dengan batu itu boleh. Tapi ada syarat. Yang pertama suci. Yang kedua bendanya padat.
Yang ketiga, bendanya kering. Yang keempat, bendanya mampu membersihkan. Contohnya apa? Kaca. Kaca itu kan benda padat, tapi kan licin, itu tidak bisa dipakai. Tisu boleh nggak? Kalau kita di mall, di hotel itu kadang kalau kita masuk ke toilet kita kaget itu, oh nggak ada airnya, ini gimana caranya? Nah kita bisa pakai tisu. Ya pakai tisu, kenapa? Karena tisu itu padat, tidak cair dia. Kemudian dia suci dan dia mampu membersihkan. Nah, ada tingkatan pada saat istinja. Media yang digunakan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu yang paling afdol, yaitu dengan batu dan air. Jadi setelah batu kita bersihkan pakai air, itu paling afdol. Yang kedua tingkatannya yaitu pakai air saja. Yang ketiga yaitu pakai batu saja, terutama untuk daerah-daerah atau negara yang dia sumber airnya sangat sulit, itu pakai batu saja sudah cukup. Dan istimewanya di sini Bapak dan Ibu, kalau istinja dengan batu itu berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu penggantinya wudhu. Kalau tidak ada air sama sekali baru boleh tayamum. Akan tetapi kalau masih ada air itu kita tidak boleh bertayamum. Secara Syafi'i, Imam Syafi'i begitu. Akan tetapi kalau istinja itu dengan batu, ada air atau tidak ada air kita boleh, diperbolehkan dan itu suci. Caranya bagaimana? Kalau di sini disebutkan bahwasanya menggunakan batu 3 biji. Sebenarnya beberapa ulama itu tidak harus menganjurkan pakai 3 biji batu, tidak. Yang penting dia ada batu yang 3 sisinya ada segitiga batu begini. Kita bisa gunakan untuk bersuci. Yang satu sudut gunakan untuk mensucikan yang pertama, 2 sudut berikutnya yang kedua, 3 sudut yang berikutnya yang ketiga. Nah, untuk kita diperbolehkan istinja dengan batu itu ada syaratnya. Syaratnya nanti saja. Salah satu syaratnya adalah, maaf, kalau buang air besar tidak nyepret kemana-mana. Jadi dia hanya terpusat di satu titik saja. Maaf, di lubang anus kita. Kalau dia sudah nyepret kemana-mana, mungkin maaf, diare mencret, itu kan kemana-mana biasanya tuh. Itu nggak boleh pakai istinja dengan batu. Itu nggak boleh. Kalau buang air besarnya adalah normal, hanya satu titik saja, itu bisa dibersihkan pakai batu. Itu boleh. Ataupun yang sejenisnya yang seperti tadi saya sebutkan, tisu boleh, kertas putih boleh, tapi jangan menggunakan benda-benda yang terhormat. Terhormat itu apa? Seperti makanan keras itu tidak boleh digunakan. Atau emas itu juga tidak boleh itu digunakan untuk bersuci atau beristinja gitu ya. Bapak dan Ibu rahimahullah, masalah istinja nanti kita insya Allah kalau ada lain kesempatan kita bisa bahas. Berikutnya sudah hampir buka puasa, mungkin ada Bapak dan Ibu atau hal-hal yang perlu kita diskusikan di sini. Kalau ada pertanyaan saya bisa jawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa jawab, nanti saya tanya yang bisa menjawab. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu murni dari kealpaan saya, kebodohan saya. Kalau